Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar tentang peredaran darah pada manusia. Ilmu Pengetahuan Alam KD 3.4 kelas 5 semester ganjil. Video ini bisa kalian gunakan untuk pendamping belajar di rumah agar belajarnya lebih mudah. Bagaimana kabar jantungmu? Mudah-mudahan selalu sehat selalu. Untuk itu, kita harus rajin menjaganya agar tetap sehat. Gambaran bagaimana darah berada di pembuluh darah kita nampak pada gambar ini. Ini adalah eritrosit, sel darah merah, sedangkan ini trombosit atau keping darah. Nah, sedangkan yang warna putih ini adalah sel darah putih. Semua keping darah yang ada dalam pembuluh darah kita itu mengalir setiap hari, setiap saat, bahkan ketika kita tidur, darah terus mengalir. Subhanallah, betapa suci Allah dengan segala ciptaannya. Peredaran darah pada manusia nampak pada gambar ini. Di sini ditunjukkan penampang jantung, sedangkan yang warna merah dan warna biru ini adalah pembuluh darah. Jantung memompa darah ke tubuh di dua bagian, yaitu di seluruh tubuh atas dan bawah dan di paru-paru kita. Kita pelajari lebih dalam. Ada dua jenis peredaran darah pada manusia, antara lain seperti nampak pada gambar ini. Ya, bagaimana anak-anak? Kalian bisa melihat gambar ini dengan jelas? Baik, peredaran darah yang pertama dinamakan peredaran darah besar. Kenapa disebut peredaran darah besar? Karena peredaran darahnya berasal dari jantung, seluruh tubuh kembali ke jantung. Kalau kita lihat di sini ya, dari jantung, ini jantung, darah dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh yang namanya pembuluh arteri atau pembuluh nadi menuju ke seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai dengan kaki. Kemudian darah kembali lagi melalui pembuluh vena ke jantung. Nah, begini. Ini peredaran darah besar. Saya ulangi lagi ya. Peredaran darah besar dari sini, dari jantung, kemudian mengalir ke sini, ya, melalui pembuluh darah, arteri atau nadi, menuju ke seluruh tubuh. Kemudian darahnya kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Ini disebut dengan peredaran darah besar seperti ini ya. Oke, sudah paham ya? Peredaran darah besar itu seperti itu ya. Sekarang kita akan mempelajari peredaran darah kecil. Kenapa ya disebut peredaran darah kecil? Ya, karena peredaran darahnya dari jantung, paru-paru, jantung. Jadi jalurnya lebih pendek ya, sehingga disebut peredaran darah kecil. Kalau kita amati ini ya, dari sini, dari jantung, darah melalui arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru. Dari paru-paru, darah kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ya. Baru darah kembali ke jantung. Maka singkatnya adalah jantung, paru-paru, jantung. Ini adalah peredaran darah kecil. Nah, kalau kalian belum paham nanti bisa diulangi lagi videonya
apa sih yang dimaksud peredaran darah besar dan apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil ya. Kita lanjutkan. Dua jenis peredaran darah kok sama ya dengan yang tadi? Oh tidak, kita akan mempelajarinya lebih detail lagi ya. Kalau kita lihat gambarnya anak-anak akan seperti ini. Peredaran darah besar tadi, jantung seluruh tubuh akan nampak seperti ini ya, mungkin biar lebih jelas ya. Ini yang namanya jantung, ini namanya serambi, ini namanya bilik ya. Darah dari bilik kiri, ini sebelah kiri ya, itu dipompa ke aorta, kemudian dibagi dua menuju tubuh bagian atas dan menuju tubuh bagian bawah di pembuluh arteri atau pembuluh pembuluh vena ya. Ini pembuluh arteri atau pembuluh arteri atau pembuluh nadi, diralat ya, pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Kemudian darah menuju ke bagian atas kepala dan menuju ke bagian bawah kaki ya. Darah yang melalui pembuluh arteri atau pembuluh nadi adalah darah bersih yang banyak mengandung oksigen. Setelah dari bagian atas dan bagian bawah, darah kemudian menjadi darah yang kotor, yang warna hitam ini karena banyak mengandung karbon dioksida, dikembalikan ke jantung melalui pembuluh vena atau pembuluh balik ke jantung sampai di serambi kanan, kemudian menuju ke bilik kanan. Darah kemudian dipompa menuju ke paru-paru melalui melalui arteri pulmonalis ya. Kemudian ke paru-paru. Di paru-paru terjadilah pergantian oksigen dan karbon dioksida. Darah yang kotor dibuang, kemudian diganti dengan darah yang bersih. Ya, melalui vena pulmonalis kembali ke jantung, yaitu yaitu serambi kiri ya. Serambi kiri. Itu proses yang lebih detailnya. Nanti anak-anak videonya bisa diulang lagi ya, biar lebih paham. Oke, kita lanjutkan. Nah itu ya peredaran darah kecil tadi ya, jantung, paru-paru, jantung. Nah sekarang kita akan belajar 3 organ penting dalam peredaran darah. Tahu kamu ya 3 organ peredaran penting dalam peredaran darah? Ya, yang satu adalah apa? Yang paling utama. Iya, ini. Wah, bagaimana perasaanmu melihat ini anak-anak? Ya, ini ada di dalam rongga dadamu dan bekerja setiap waktu tanpa henti karena fungsinya adalah memompa darah. Coba kamu dengarkan denyut jantungnya. Kalau tidak terdengar, kamu bisa melihat dada atau kamu bisa meletakkan telingamu di punggung ayah atau ibumu, dengarkan detak jantungnya. Organ yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ada 2 ya. Ini vena dan arteri. Kemudian paru-paru. Nah, 3 organ inilah organ utama dalam peredaran darah pada manusia. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, jantung ya. Ini jantung, ini kita lihat peredaran darahnya ya. Kamu lihat panahnya juga ini. Ini proses darah yang mengalir di jantung ya, seperti yang tadi kami jelaskan. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan
mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Nah, coba pegang dada sebelah kirimu ya. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Coba tanganmu dikepalkan. Ya, seperti itulah besar jantungmu. Jantung tersusun atas kumpulan otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan. Ini serambi kanan ya. Kemudian serambi kiri, ini serambi kiri. Bilik kanan, ini bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, ini bilik kiri. Jadi darah itu dari serambi menuju ke bilik, baru dikeluarkan. Ya. Kalau di sini serambi kanan, darahnya masuk menuju ke bilik kanan, baru menuju ke paru-paru. Begitu. Itu prosesnya ya. Nanti kamu ulangi lagi videonya jika masih belum paham. Kemudian tentang jantung masih ada ya. Antara bagian kanan dan kiri jantung, kanan dan kiri ya, dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida ya. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Nah ini ya. Nah ini ada sekatnya anak-anak. Nah, sekatnya yang membedakan bagian kanan dan bagian kiri. Ya. Kemudian di sini ini bilik ini lebih tebal ya, lebih besar. Kenapa? Karena fungsinya bilik adalah memompa darah. Kalau bilik kiri ini memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau bilik kanan memompa darah ke paru-paru ya. Nanti dilihat di awal video tadi ya prosesnya, silakan. Baik, kita lanjutkan tentang jantung ya. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Coba kamu pegang di pergelangan tanganmu bagian dalam, di bawah telapak tanganmu, kamu pegang di sana, pasti ada detak jantung atau denyut nadi yang berasal dari detak jantung ya. Silakan kamu coba saja atau memegang di bagian lehermu. Di sana pasti ada denyut nadimu. Ingat apa nadi anak-anak? Ya, nadi itu adalah pembuluh darah ya. Nah, itu tentang jantung ya. Sekarang kita lanjutkan tentang pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah ya. Pembuluh darah ada 2 ya. Ada yang warna biru dan warna merah. Kenapa ada beda warna? Kita pelajari. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri yang ini, atau pembuluh balik atau disebut dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah kaya dengan oksigen keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung, sehingga disebut pembuluh balik.
karena balik ke jantung ya. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Nah, ini cabang-cabangnya kamu lihat ya. Kemudian pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lainnya dapat mencapai sekitar 160.000 km. Wah, Lumajang ke Surabaya saja itu hanya sekitar 100-200 km. Kalau 160 km ini sangat jauh sekali ya, sangat panjang sekali. Kamu telah mempelajari tentang pembuluh darah. Untuk lebih memahami, ayo lakukan kegiatan menulis berikut ini ya. Nanti kamu lihat di buku siswanya ya. Nah ini, ini pembuluh darahnya. Ini pembuluh darah apa? Ya, yang warna biru pembuluh darah vena atau pembuluh balik. Yang ini pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi, lebih tebal ya. Kemudian tidak ada sekatnya. Kalau pembuluh vena itu hanya ada sekatnya ini, karena sekat ini berfungsi mencegah darah tidak kembali ke jantung ya. Nah ini kalau di seluruh tubuh tadi, kalau diukur semuanya panjangnya 160 km, sangat panjang sekali. Sekarang kita belajar tentang paru-paru. Sebenarnya paru-paru sudah kamu pelajari dulu ketika organ pernafasan pada manusia ya. Ya, pada proses peredaran darah, paru-paru juga sangat berperan ya. Kenapa? Karena dalam paru-paru itu terjadilah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Jadi kesimpulannya pertukaran karbon dioksida terjadi di dua tempat ya, yaitu di paru-paru dan di apa tadi? Iya, pembuluh kapiler. Nanti kamu baca lagi ke atas ya. Kemudian anak-anak, paru-paru terdiri dari ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli, yang sering juga disebut dengan alveolus. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Nah, ini ya alveolinya atau alveolusnya. Baiklah anak-anak, itu materi kita kali ini. Mudah-mudahan kalian memahaminya, bagaimana proses peredaran darah pada manusia. Jika belum paham, silakan kalian ulang lagi videonya, atau kalian download, kemudian bisa kamu letakkan di HP-mu dan dilihat ketika kamu ingin menambah ilmumu ya. Terima kasih sudah melihat video ini, dan tetap jaga kesehatan jantungmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.